Shalom, rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil GSJ di Jawa Barat, juga jemaat-jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat jadwal untuk baca Alkitab tahunan GSJ di Jawa Barat, yaitu Kitab Mazmur pasal 131 sampai dengan 135. Dan saya ambil renungan untuk kita pada kesempatan ini di dalam pembacaan Alkitab tahunan ini adalah di dalam Kitab Mazmur pasal 131 ayat yang ketiga. Saya berikan judul adalah harapan satu lagi dan pasti. Harapan satu lagi dan pasti. Dalam situasi saat ini tidak sedikit orang mengalami hidupnya hilangnya harapan. Apakah mungkin memiliki pengharapan yang besar di tahun 2021 dan lain sebagainya, yang merindukan sesuatu terjadi dalam keluarganya, dalam pribadinya, dalam pelayanannya. Namun dalam situasi kondisi yang sedang saat ini terjadi, COVID-19 yang semakin meningkat, keadaan-keadaan perekonomian yang terjadi di seluruh dunia, maka mungkin dia mengalami putus asa, bahkan kecewa, dan merasa bahwa harapan sudah tidak ada lagi. Dan mungkin berkata bahwa pemulihan sudah tidak ada lagi. Sama halnya dengan Mazmur Daud, orang yang hampir sepanjang perjalanan hidupnya, mulai dari dia kecil sampai dengan dia menjadi raja, yang tidak pernah luput daripada yang namanya persoalan. Dia tidak pernah lepas daripada yang namanya problem hidup, goncangan demi goncangan, tantangan demi tantangan hidup yang selalu dihadapi hari-hari ini. Tetapi dia mendapatkan satu hal yang paling besar dalam hidupnya, bahwa manusia boleh mengecewakan, bahkan situasi kondisi boleh mengkhawatirkan kita, memutuskan harapan kita, tetapi Tuhan menjadi satu-satunya harapan yang pasti dalam hidup ini, bahwa pemulihan akan terjadi, suatu kegerakan baru akan terjadi ketika Allah bekerja, ketika Allah yang bertindak. Maka Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dia kerjakan semuanya menjadi baik. Lalu apa alasan, kalau saya bagikan bagi kita pagi hari pada kesempatan ini, apa yang menjadi alasan untuk kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah kalau kita memperhatikan di dalam Kitab Mazmur pasal 130 ayat 7 sampai dengan 8, di situ bahwa Allah, karena kita berharap kepada Allah karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setianya. Kasih Allah yang setia bagi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah ya dan amin bagi kita, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah karena hanya Dialah yang bisa melakukan pembebasan. Hanya Dia yang bisa melakukan pelepasan. Hanya Dia yang bisa melakukan pemulihan. Apakah kita dipulihkan? Apakah kita dibebaskan dari COVID-19? Dibebaskan dari perekonomian yang lemah? Hanya Dia bisa lakukan. Kenapa? Karena Dia yang memiliki kuasa. Dia yang memiliki otoritas. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, karena Dia memiliki kuasa atas hidup ini. Dia memiliki otoritas atas hidup ini, dan segala isi dunia ini Dia memiliki otoritas. Yang ketiga adalah karena Dialah yang melepaskan segala dosa kita. Dia yang mengampuni kita. Satu orang pun manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi Allah sangat baik bagi kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat Yesus Kristus yang berinya untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dan Yesus Kristus datang untuk melepaskan kita, menanggung segala derita kita, menanggung segala dosa kita, menanggung segala persoalan hidup kita di atas kayu salib. Jadi kita hidup di dalam kebebasan, kita hidup di dalam satu kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, karena Allah lah awal dan yang akhir. Apapun itu di dalam dunia ini, Dia mengawalinya dan Dia juga akan mengakhirinya. Rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di seluruh GSJ di Jawa Barat, manusia boleh mengecewakan kita, situasi boleh mengkhawatirkan kita, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah.
Kasih setia Allah tidak pernah berubah atas hidup kita. Kuasa Allah akan selalu nyata dalam hidup kita, membebaskan kita, memulihkan kita. Hanya Dia sanggup. Boleh lingkungan kita menyakiti kita, boleh lingkungan kita mengkhawatirkan kita dalam segala keadaan, situasi, kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita masih memiliki satu harapan yang pasti, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan kita, yaitu ketika kita berharap kepada Allah. Kita menggantungkan segala harapan kita. Kita menyerahkan segala keinginan kita, kerinduan kita kepada Allah. Dan Allah sanggup melakukan keajaiban-keajaibannya, menyatakan kuasanya bagi kehidupan setiap orang yang mengandalkan Dia. Setiap orang yang bergantung, berharap sepenuhnya kepadanya, mereka akan mendapatkan pemulihan. Mungkin kita kecewa dengan pelayanan, dengan situasi kondisi saat ini yang mungkin kita banyak melakukan pelayanan di rumah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Mungkin kita mulai putus asa, mulai tidak ada harapan bagaimana untuk kembali ke gereja seperti semula, kondisi seperti semula. Tetapi percaya, waktunya Tuhan akan tiba untuk memulihkan keadaan bangsa, memulihkan keadaan dunia ini, dan memulihkan keadaan pribadi lepas pribadi kita. Rekan-rekan hamba Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari temukan, andalkan harapan satu-satunya, itu ada di dalam Tuhan. Dan itu harapan yang pasti, yang tidak pernah berubah. Ketika kau menemukan harapan yang pasti di dalam Allah, ketika kau menemukan janji-janji Allah, dan itu akan sanggup mengubahkan hidup rekan-rekan, hidup jemaat-jemaat Tuhan, dan hidup kita semua. Dan bangsa kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan, pribadi lepas pribadi kita dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.